Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi bersama dengan saya, Rena Aswara, yang akan menyampaikan Flash News Gold, Silver, dan Oil di tanggal 24 September 2025. Baik, langsung kita mulai dari komoditas pertama kita, yaitu emas. Kurs dolar pagi ini ada di Rp16.665 dengan emas ditutup di $3.765 per ons dengan emas fisik sekitar Rp2.017.900 per gram. Harga emas kembali mencatat rekor tertinggi baru pada Selasa, didorong arus masuk safe haven serta ekspektasi pemangkasan suku bunga lanjutan oleh The Fed. Imbal hasil Treasury 10 tahun turun tipis, sementara dolar AS relatif stabil. Fokus pasar kini tertuju pada data inflasi PCE Amerika yang akan dirilis Jumat mendatang. Selain itu, minat beli dari investor ETF terus meningkat dan laporan menyebut Bank Rakyat Tiongkok mendorong negara-negara mitra untuk menyimpan emas di dalam negeri melalui bursa emas Shanghai. Semua faktor ini memperkuat sentimen bullish emas. Outlook fundamental cenderung naik dengan teknikal konsolidasi bias bullish. Indikator stokastik menunjukkan angka 36 menandakan area netral. Saran perdagangan pagi hari ini, rekan-rekan bisa ambil buy jika harga bergerak ke area $3.762 dan bisa ambil sell jika harga bergerak ke area $3.768. Kalender ekonomik hari ini dimulai dari data CPI tahunan Australia yang diprediksikan di angka 2,9%, dilanjut dengan German Ifo Business Climate di angka 89 poin, lalu dilanjut dengan New Home Sales Amerika yang diprediksikan di angka 650.000 dan ditutup dengan sisa cadangan minyak negara yang diprediksikan naik ke 0,8 juta barel. Baik, kita lanjut ke silver. Silver ditutup di $44.06 dengan perak murni dihargakan di kisaran Rp23.830 per gram. Perak terkoreksi pada Selasa, tapi tetap bertahan dekat level di atas $44 per ons. Pemicunya adalah pidato Ketua The Fed Jerome Powell yang menegaskan pemangkasan suku bunga masih terbuka, meski tetap bergantung pada inflasi dan data ekonomi ke depan. Nada dovish ini membuat imbal hasil obligasi AS melemah, sehingga perak makin menarik bagi investor. Selain itu, ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa terus mendorong minat investor terhadap logam mulia. Kombinasi faktor moneter dan geopolitik inilah yang menjaga momentum penguatan harga perak dalam jangka pendek. Outlook fundamental cenderung naik dengan teknikal konsolidasi bias netral. Indikator stokastik menunjukkan angka 85 menandakan area jenuh jual. Saran perdagangan hari ini, rekan-rekan bisa ambil buy jika harga bergerak ke area $43.96 dan bisa ambil sell jika harga bergerak ke area $44.16. Lanjut dengan komoditas minyak. Harga minyak ditutup di angka $67.84 atau dihargakan sekitar Rp1.130.000 per barel. Minyak naik lebih dari $1 per barel pada Selasa setelah kesepakatan ekspor dari Kurdistan Irak kembali terhenti. Investor sempat khawatir pemulihan ekspor ini bakal menambah kelebihan pasokan global, tapi nyatanya ekspor lewat jalur pipa ke Turki belum juga dimulai. Sementara itu, laporan bulanan Badan Energi Internasional memproyeksikan pasokan minyak dunia bakal naik lebih cepat tahun ini, bahkan bisa surplus pada 2026 seiring kenaikan produksi OPEC Plus dan negara lain. Namun, resiko tetap ada. Pasar menunggu keputusan Uni Eropa soal sanksi minyak Rusia, ketegangan di Timur Tengah, dan data stok minyak mentah AS yang diperkirakan naik, sementara bensin dan stilat justru turun. Outlook fundamental cenderung naik dengan teknikal konsolidasi bias bearish. Untuk saran perdagangan minyak hari ini, rekan-rekan bisa ambil buy jika harga bergerak ke area $67.81 dan bisa ambil sell jika harga bergerak ke area $67.87. Baik, itu saja untuk flash news yang dapat Rena bawakan. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya Rena Suara pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.